Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 4 April 2025 dalam pekan keempat Prapaskah tahun C. Bacaan dibawakan oleh M.A. Nini Intri, Mazmur dilantunkan oleh Patrick Richard, dan renungan ditulis oleh Innocentius Henry. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Murah, kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat hari baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami ingin membuka hati dan akal budi kami untuk semakin sungguh-sungguh mengenal-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Penebus kami. Amin. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan, Bab 2, ayat 1a dan ayat 12 sampai dengan ayat 22. Orang-orang fasik berkata satu sama lain, karena angan-angan mereka tidak tepat. Marilah kita menghadang orang yang baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan serta menentang pekerjaan kita. Pelanggaran-pelanggaran hukum dituduhkannya kepada kita, dan kepada kita dipersalahkannya dosa-dosa terhadap pendidikan kita. Ia membanggakan mempunyai pengetahuan tentang Allah dan menyebut dirinya anak Tuhan. Bagi kita, ia merupakan celaan atas anggapan kita. Melihat dia saja sudah berat rasanya bagi kita. Sebab hidupnya sungguh berlainan dari kehidupan orang lain, dan lain dari lainlah langkah lakunya. Kita dianggap olehnya sebagai orang yang tidak sejati, dan langkah laku kita dijauhinya seolah-olah najis adanya. Akhir hidup orang benar dipujinya bahagia, dan ia bermegah-megah bahwa Bapanya ialah Allah. Coba kita lihat apakah perkataannya benar, dan ujilah apa yang terjadi waktu ia pulang. Jika orang yang benar itu sungguh anak Allah, niscaya Allah akan menolong dia serta melepaskannya dari tangan para lawannya. Mari kita mencobainya dengan aniaya dan siksa, agar kita mengenal kelembutannya serta menguji kesabaran hatinya. Hendaklah kita menjatuhkan hukuman mati keji terhadapnya, sebab menurut katanya, ia pasti mendapat pertolongan. Demikianlah mereka berangan-angan, tapi mereka sesat, karena telah dibutakan oleh kejahatan mereka. Maka mereka tidak tahu akan rahasia-rahasia Allah, tidak yakin akan ganjaran kesucian, dan tidak menghargakan kemuliaan bagi jiwa yang murni. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat.
untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan. Dari segala kesesakannya, mereka Ia lepaskan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar memang banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 7, ayat 1 sampai dengan ayat 2, dilanjutkan ayat 10, dan ayat 25 sampai dengan ayat 30. Yesus berjalan keliling Galilea. Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke sana, tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Lihatlah, ia berbicara dengan leluasa, dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya." Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Padahal bila Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia
dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Yesus, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Mengenal Yesus. Renungan dibawakan oleh Innocentius Henry. Setiap kali hadir di misa baptisan, saya diingatkan kembali akan janji baptis yang saya ucapkan puluhan tahun yang lalu. Cuplikan singkat dari tanya jawab di ritus baptis antara imam dan calon baptis. Apakah yang saudara minta dari gereja Allah? Saya meminta iman. Apakah yang saudara harapkan dari iman? Saya mengharapkan kehidupan kekal. Kalau saudara mengharapkan kehidupan kekal, saudara harus mengenal Allah yang benar dan Yesus Kristus utusannya. Berkat kebangkitannya dari alam maut, Ia dilantik oleh Allah menjadi pemimpin kepada kehidupan dan Tuhan atas alam semesta. Tentunya saudara sudah mengenal Kristus dan ingin menjadi murid-Nya. Saudara sudah menepati ajarannya, bergaul dengan umat-Nya, dan mengambil bagian dalam ibadat-Nya. Betulkah semua itu sudah saudara lakukan? Para calon baptis menjawab, "Ya, betul." Jawaban ini bukan hanya diucapkan oleh calon baptis, tetapi juga sangat relevan untuk diucapkan oleh semua umat yang hadir, termasuk saya pribadi. Para katekumen yang dibaptis setelah menyelesaikan pelajaran hampir 1 tahun. Pada awalnya mereka datang dengan berbagai motivasi dan dorongan untuk menjadi Katolik, telah membuka diri untuk mengenal Yesus dan ajarannya. Melalui pembaptisan, mereka lahir menjadi manusia baru dan Roh Kudus hidup di dalam mereka. Bagi kita yang sudah lama dibaptis, apakah kita sungguh mengenal Tuhan Yesus? Melalui bacaan Injil hari ini, Yesus memperingatkan kita untuk tidak berlaku seperti orang Yahudi yang seolah-olah mengenal Yesus karena asal-usulnya dan beranggapan bahwa Kristus yang akan datang tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Mereka menutup mata terhadap semua pengajaran, penyembuhan, mukjizat dan kuasa yang ditunjukkan oleh Yesus. Di masa Prapaskah ini, kita diajak untuk sungguh-sungguh mengenal Yesus melalui sabdanya dan teladannya. Kita diajak untuk tidak berpikiran seperti orang fasik pada bacaan kitab kebijaksanaan hari ini. Alih-alih untuk membenarkan diri, kita yang lemah dan berdosa diajak untuk rendah hati mengakui segala kesalahan, dosa kita, dan berjanji untuk memperbaiki hidup kita. Nubuat Nabi Hosea, Tuhan menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Tuhan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada kurban-kurban bakaran. Bandingkan dengan Hosea bab 6 ayat 6. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, kuatkanlah kehendak dan niat kami untuk semakin mengenal-Mu, sehingga setiap perkataan dan tingkah laku kami berkenan kepadamu dan seturut kehendak-Mu. Engkaulah Tuhan yang kami puji dan sembah sepanjang hidup kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.